6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dari hasil kerja tim teman-teman PTSP, alhamdulillah untuk tahun 2023 itu kami melebihi daripada target yang diberikan oleh kementerian, yaitu kirim segar lewat pesawat, di samping harga kargo juga ya lumayan mahal, berubah mereka untuk mengirim lewat laut. Nah, lewat laut ini kan butuh jangka waktu panjang, otomatis mereka. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Realisasi nilai investasi Kota Bau-Bau di tahun 2023 capai 650 miliar. Lalu lintas perikanan hidup keluar daerah dari Kepulauan Buton dan Daratan Muna urutan pertama ditempati komoditi jenis kelomang. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 11 Maret 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Realisasi nilai investasi Kota Bau-Bau di tahun 2023 capai 650 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko. Nah, dari hasil kerja tim teman-teman PTSP, alhamdulillah untuk tahun 2023 itu kami melebihi daripada target yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau mencatat nilai investasi yang membanggakan di sepanjang tahun 2023. Betapa tidak, hingga akhir Desember, realisasi investasi yang masuk mencapai 650 miliar rupiah. Kepala Dinas PM PTSP Kota Bau-Bau Suarmawati menyebutkan realisasi investasi ini merupakan tugas Kementerian Investasi yang diimplementasikan oleh DPM PTSP Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Tahun 2023 lalu, dari target Kementerian Investasi sebesar 1.400 triliun lebih, Kota Bau-Bau diberi target 213 miliar lebih. Nah, dari hasil kerja tim teman-teman PTSP, alhamdulillah untuk tahun 2023 itu kami melebihi daripada target yang diberikan oleh kementerian, yaitu sebesar target 213 miliar dan realisasi kami itu sebesar kurang lebih 650 miliar. Artinya bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan, yaitu kurang lebih hampir 300% realisasi kami. Suarmawati menyebutkan penyumbang nilai investasi terbesar di tahun 2023 adalah adanya pembangunan jeti dan tambahan tangki di terminal BBM Pertamina Bau-Bau. Selain itu ditambah dengan sektor perumahan, masuknya perusahaan makanan cepat saji McDonald's dan klinik Prodia. Bagaimana kita ketahui bahwa Bau-Bau ini adalah daerah perdagangan dan jasa yang mana sektor perumahan itu merupakan salah satu potensi yang besar yang sementara sekarang lagi booming untuk di Kota Bau-Bau. Tetapi yang paling besar penyumbang realisasi investasi tertinggi kita adalah dari Pertamina, TBBM Pertamina. Kemarin ada penambahan jeti dan tangki. Kalau saya nggak salah tangki ada 4 ya penambahannya. Itu memberikan potensi memberikan realisasi investasi kita sebesar 200 sekian miliar. Khusus untuk McDonald's dan klinik Prodia, lanjut Suarmawati, semua syarat perizinannya sudah lengkap sehingga saat ini sudah dalam proses pembangunan gedung. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Lalu lintas perikanan hidup keluar daerah dari Kepulauan Buton dan Daratan Muna urutan pertama ditempati komoditi jenis kelomang. Tujuan pengiriman komoditi perikanan dari Kepulauan Buton paling banyak di wilayah Jabodetabek. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani.
Data Stasiun Karantina Ikan Pengelolaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau menyebutkan lalu lintas perikanan hidup di Kepulauan Buton dan Daratan Muna sepanjang tahun 2023 mencapai belasan ribu ekor. Nilai ekonomi komoditi ikan hidup keluar mencapai ratusan juta rupiah dalam setahun. Lalu lintas perikanan dari Kota Bau-Bau paling dominan menggunakan angkutan laut, jumlahnya 17.000 ton, menggunakan pesawat terbang 170,8 ton, dan lewat angkutan darat 94 ton. Kepala SKIPM Bau-Bau Yudi Rawati Wijaya yang menyebutkan dari 5 urutan tertinggi pengiriman paling banyak pertama ditempati oleh Kelomang dengan total pengiriman selama setahun mencapai 4.400 ekor dengan nilai 22,7 juta rupiah. Selanjutnya di urutan kedua Soft Coral 3.736 ekor, nilai rupiahnya mencapai 76,72 juta. Kirim segar lewat pesawat di samping harga kargo juga ya lumayan mahal, berubah mereka untuk mengirim lewat laut. Nah, lewat laut ini kan butuh jangka waktu panjang, otomatis mereka juga harus menjamin bahwa kondisi ikan yang produk perikanannya itu begitu sampai di tempat dengan kondisi yang bagus. Selanjutnya kata Yuni untuk urutan ketiga Letter 6 sebanyak 2.400 ekor nilainya 8,1 juta rupiah. Posisi keempat ditempati udang ronggeng sebanyak 1.447 ekor, nilai rupiahnya mencapai 180 juta rupiah, dan komoditi jenis lobster sejumlah 1.228 ekor dengan nilai rupiah 387 juta. Seluruh komoditi perikanan hidup di wilayah kerja SKIPM Bau-Bau tujuan pengiriman paling banyak di wilayah Jabodetabek, disusul Makassar, Surabaya, Semarang, dan terakhir Kota Kendari. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita yang terakhir. Harga beras di Kota Bau-Bau dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya terus merangkak naik menjelang Ramadan. Pemerintah berupaya menekan harga dengan menggelar pasar murah bersubsidi 5 hari dalam sepekan hingga menjelang Lebaran Idul Fitri. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan. Dengan saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau, Bapak Laode Ali Hasan, untuk berbincang langsung terkait dengan kegiatan operasi pasar murah yang akan diselenggarakan sampai dengan awal April mendatang. Assalamualaikum Pak Kadis Perdagangan, boleh dibilangkan pemerintah dalam menekan inflasi ini akan menggelar pasar murah sampai dengan awal April mendatang. Ya. Ini pasar murahnya nanti dia seperti apa mekanismenya dan di mana aja akan dilaksanakan Pak Kadis? Jadi pasar murah ini pasar murah bersubsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama dengan semua distributor yang ada di Bau-Bau, termasuk Perumbulok yang hari ini. Kemudian kita juga tahun ini lebih meriah lagi nih karena termasuk pihak Pertamina ikut terlibat dalam kegiatan pasar murah ini. Dengan minyak tanah dijual sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Harganya satu jerigen itu 20.000 per 5 liter. Nah, kemudian sekarang barang-barang yang diperjualbelikan ini ada berapa distributor yang siapkan, Pak, Hypermart, kemudian ada Perumbulok, ada juga distributor telur, distributor gula pasir, distributor bawang merah, dan distributor bawang putih. Nah, sekarang termasuk telur hari ini, mereka jual dengan harga yang sudah disubsidi. Nah, subsidi ini kalau di pasar harganya 70.000, di pasar murah dijual dengan harga 50.000 per rak. Kemudian ada gula pasir, kalau harga di pasar harganya 17.000, nah sekarang kita jual harga 12.000 per kilo. Kemudian juga ada beras SPHP juga jual dengan harga sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, 5 kilo 54.500. Kemudian ada beras premium yang selama ini yang mempengaruhi inflasi kota Bau-Bau, itu yang kita coba tekan. Ada beberapa jenis beras, ada beras 788 anak beruang dan beras santap. Nah, sekarang dijual dengan harga Rp50.000 setiap karungnya per 25 kilo disubsidi. Jadi harga di pasar 430.000, di sini dijual 380.000. Kemudian termasuk ikan yang disiapkan oleh Dinas Perikanan dengan harga-harga murah. Ikan ini yang dijual ini harga-harga yang berpengaruh dengan inflasi daerah, termasuk ikan kembung
dan ikan selar. Pak Kadis, boleh dibilangkan yang paling agak naik ini harganya gila-gilaan begitu beras di Indonesia hampir terjadi. Kemudian juga bagaimana di pasar murah ini? Apakah memang pasokan itu akan mencukupi kebutuhan masyarakat setiap harinya menggelar pasar murah ini? Kan kita upayakan. Rencana yang kita siapkan ini kurang lebih 70 ton beras premium yang kita siapkan. Tambah dengan beras SPHB selama lebaran itu sekitar 120 ton yang kita rencanakan untuk dalam kegiatan pasar murah ini. Tinggal mekanisme seperti apa, pembagian lebih teratur lagi supaya bisa masyarakat bisa mendapatkan semua yang membutuhkan. Jangan sampai dia dapat berulang kali. Nah, itulah yang kita coba atur kembali mekanisme seperti apa belanjanya masyarakat itu supaya lebih mereka bisa mendapatkan beras yang semua mendapatkan rata lah. Artinya kalau sekarang ini mendapatkan rata-rata masing-masing beras 1 karung atau 2 karung, beras 5 kg, kemudian beras premium itu mereka bisa mendapatkan 1 karung 25 kg seperti itu. Pak Kadis, apakah kegiatan operasi pasar ini memang langkah paling efektif untuk menekan harga di pasar khususnya beras begitu? Hari ini sebenarnya banyak langkah yang kami lakukan. Di samping kami sudah dirikan lapak laida di Pasar Wameo dengan di Pasar Karya Nugraha. Itu setiap hari kami coba pasarkan beras SPHB dan sampai dengan hari ini kurang lebih 50 ton yang sudah kami pasarkan. Alhamdulillah ini langkah kami juga dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga ini. Kemudian antara lain termasuk itu. Yang selanjutnya termasuk pasar murah yang sekarang ini yang coba kami lakukan untuk menekan harga yang hari ini termasuk beras yang mengalami kenaikan. Nah, semoga dengan adanya pasar murah ini bisa menekan harga yang ada di pasar. Mungkin kenaikannya agak tinggi, tapi kita berharap ya dengan adanya pasar murah ini bisa menekan harga yang sementara ini mungkin menghadapi bulan puasa dan lebaran yang akan datang. Nah, kami juga menyampaikan kepada masyarakat tidak usah panik dengan kondisi hari ini. Pemerintah tetap menjaga stok, kemudian menyiapkan barang dalam rangka menghadapi puasa dan lebaran yang akan datang. Terima kasih Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau Bau, Bapak Laude Ali Hasan sudah berbincang bersama kami RRI Bau Bau. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Realisasi nilai investasi Kota Bau Bau di tahun 2023 capai 650 miliar rupiah. Lalu lintas perikanan hidup keluar daerah dari Kepulauan Buton dan Daratan Muna urutan pertama ditempati komoditi jenis kelomang. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.